Hello and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas siapa aja yang jadi essential dan differential buat game week 3. Kita juga akan kasih lihat team selection, formation, dan captain pick kita di akhir. Dan of course, gue masih sama Mike. Apa kabar nih Pak? Gimana game week 2-nya? Green arrow apa red arrow? Big Red Man. Gue cuma dapat poin dari 2 pemain, gila. Nggak ngerti lagi gue. Siapa? Dari Joe Pedro ya? Lo aja nggak punya Joe Pedro ya? Oh iya. Gyökeres, man. Gyökeres. Iya, tetap aja. Tapi total poinnya berapa? Dapat berapa poin kemarin? Gak jelas, man. Parah nih. Jauh ya, meleset ya. Turun Jauh nih. banget. Gak apa-apa. Big Man bakarnya 42, man. Ya, kemarin agak-agak unexpected sih. Ya, ayam sayur tiba-tiba maksudnya being ayam sayur kan. Ngegaus awal musim. Gak jelas, man. Ya, Tottenham lagi bagus nih season ini ya, gara-gara Thomas Frank ya. Cuma gara-gara Ya. pelatihnya doang, woy. Ange juga waktu awal-awal ngegas banget kan. Nggak terkalahkan lah gitu-gitu. Tiba-tiba hampa. Ya, kita lihat aja new manager bounce-nya sampai kapan nih Ya, si Tottenham. Oke, setuju. ya well, anyway, that's FPL ya. Game week 1 bagus, game week 2-nya bisa langsung terjun ke bawah. Tapi ya Gak jelas. gitulah. Seperti yang semua orang bilang, FPL kan marathon ya, not a sprint. Jadi keep calm, Ya, jangan panik, jangan impulsif, jual beli pemainnya. Walaupun emang sangat tempting sih sebenarnya, ya kan. Tapi ya tetap harus ngeliat ke depan nih, karena again 2 game week itu nggak ada artinya ya di FPL. Oke, seperti biasa nih kita bahas update FPL by Spot Mini League dulu nih. Di paling tinggi game week 2 kemarin itu ada timnya Hendrut Cui, namanya juga Hendrut Cui. Dia dapat 95 points. Gokil nih dia punya Pickford yang nge-save penalty kan, 15 points. Ada Romero, Gabriel, Saka, Gakpo, dan kaptennya dia of course Joe Pedro. Dapat 30 anjir. poin. How come? Ya, some people be like that. Ada yang triple captainin Timber tau gak lo? Ya ada berapa sih 15 orang ya di dunia ini? 15 orang out of berapa? 9 million FPL Ya user. Itu gila sih, men. itu 15 orang itu time traveler ya, dukun ya. Atau saudaranya kipernya Leeds, men. Sengaja gitu ya, Iya. betting aja. Harus diinvestigasi tuh 15 orang. Lumayan. Ya, well anyway, kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya ini baru semua nih. Peringkat 1-nya ini sekarang ada timnya Erwan Gunawan. Nama timnya Plato. Ini nama timnya ini benar-benar ini ya, Mike. Nama adalah doa enggak sih? Plato cuy, ini di atas di puncak sendiri, anjir. Tenang aja, Total, men. FPL semaraton. ya true. Dia total poinnya 162 points. Gokil. Dia ranknya kayaknya udah top 5,000 ya sekarang. Di nomor 2-nya si yang tadi nih, si Hendrut Cui. Dia total pointsnya 161 points. Di nomor 3-nya ada Kayu Ara FC. Dia total pointsnya 159. Dan peringkat 4 ada tim Top End dengan 155 points. Masih beda tipis semua. Lo berapa, Mike? Belum triple digit ya? Belum, men. Gila, men. Gak apa-apa, gak apa-apa. FPL semaraton, yakin gue. Tenang aja, yoi. Santuy. Baru 2, masih ada 36 lagi. 36 ke Sumeraman lagi. Welcome to FPL. Welcome back. We've missed you. Ya, well, anyway. Sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow kita di IG dan yang nge-subscribe kita di YouTube dan Spotify. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Follow kita di IG dan sosial media lainnya. It would help us a lot dari support kalian. Dan ini juga jadi requirement ya buat join mini league kita season ini. Gitu. Jadi karena kita akan cek nih at the end of the season buat 4
top 4 ya nanti gitu. Oke, Mike, kalau gitu langsung aja nih kita bahas essential players buat game week 3. Seperti biasa kita biasanya mulainya dari defender dulu ya. Jadi siapa nih Mike? Defender to target untuk game week 3. Ini masalahnya game week 3 tuh rada-rada tricky, man. Iya nggak sih? Hmm. Gara-gara sebetulnya gue mau targetnya tuh Calafiori sih. I think it's a bit under the radar gitu. A bit impulsif juga tuh kayaknya. Enggak lah. Iya, kan gue bilang Baru kalau bukan nge-fall. game week 3, enggak loh, udah 2 minggu berturut-turut loh. Yang nge kan Timber, bukan dia. Ya, tapi dia juga dapat points kan. Enggak, tapi maksud gue dia mainnya udah kayak waktu di Bologna men sekarang. Ya tetap Iya aja, nggak? tapi sekarang lawannya Liverpool minggu ini. Liverpool. Oh, iya, 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 Nah, tapi Liverpool. tapi tapi sekarang gini nih, lawan Liverpool kayak kemarin loh waktu lawan Newcastle gitu kan kayak ini mainnya gini nih gitu. Ya kan udah dari 2 game week tuh nggak jelas gitu, kayak menurut gue terlalu terlalu maksain Florian Wirtz gitu loh, mau diakomodir Hmm. Florian Wirtz, habis itu Soboslai sama satu lagi siapa gitu. Jadinya nggak ada yang tadinya kan ada dua dia main kayak ada selain Gravenberch ada lagi tuh tukang kayak box to box pokoknya yang kerja keras gitu loh, McAllister dulu. Nah, sekarang kayak agak nggak balance sih menurut gue, tapi ya anyway. Oke, back to the questions. Hmm. Sebetulnya kayaknya sih defender Burnley ya bisa diharapin ya. Iya gak sih? Ngapain ya jawabnya kayak gitu ya? Ya Buat apa enggak lah, sih? STV menurut gue lumayan lah. I think MU juga kondisi mentalnya juga nggak baik-baik saja gitu kan. Dan terbukti penyerang-penyerang MU belum segitunya. Jadi menurut apalagi Burnley yang mainnya masih defensif, ya kan dia let's be real. Burnley main away. Burnley itu main defensif. What do you expect more, man? Menurut gue STV lumayan sih. Bisa lah. Anjir. Ini lo serius gak sih? Ah, serius, 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 serius. Halu anjir. Lu ya halu, men. Men, Nah, ini menurut gue, lawan promoted teams di Old Trafford. Ya kalau kemarin kalah ya udahlah, li main away whatever. Ya at men, home boy. kemarin first team lawan tim divisi 2. Ya udahlah, what do you expect? Ya, menurut gue STV itu salah satu yang gue consider sih. Enggak gila. Hah? Iyalah. Terus Halu. defendernya Forest, karena lawannya West Ham, yang, well, what do you expect? Hmm. Dan Ya, defendernya Everton, Tarkowski, Michael Keane, kayak, ya nggak sih? Itu sih. Karena fixtures-nya lumayan enteng. Any under than that kayak Kukurela mungkin bisa buat premiumnya ya. premiumnya. Ya. Dan juga City, defendernya City. Karena lawannya Brighton, man. Away. Iya, Gue tapi denger Nuri katanya nggak cedera. Maksudnya nggak di expect separah bisa yang main. Karena dia hmm, di call juga buat timnas Algeria kan. ya. Dan bocorannya katanya next game week dia bakal main. Yang game week 3 sama 4-nya menarik nih, Newcastle Defender. Karena Newcastle game week 3 lawan Leeds, game week 4 lawan Wolves. Timo Livramento sih menurut gue. Hmm, ya. Timo, cuman Newcastle juga mainnya masih belum jelas kan, kondisi timnya juga nggak baik-baik saja. Ya ditambah Gordon kartu merah ya kemarin ya. Iya, heeh. Ya, Jadi ya nggak tahu sih. Agak tricky menurut gue, Newcastle agak tricky, dan Newcastle nggak kayak 2 musim lalu, men. Nggak stable itu sekarang. tapi sebenarnya ya kalau attacking wise mungkin susah, tapi defensifnya harusnya masih ada lah, ya nggak sih? Hmm, Masih ada potential. enggak sih. Enggak sih. Sulit sih, men, menurut gue. Gue cuma bisa ngeliat yang tadi gue sebut-sebut doang. Hmm. Kecuali Buat STV gue. ya, itu hal itu Kita nggak di lihat aja, itu men. di Kita reject lihat dan aja, men. STV, perhatiin kata-kata gue. kita sekarang maju dulu ke tengah. Siapa nih Mike? Midfielders yang essential buat game week 3 onwards. Gue bisa bilang Elanga. Elanga kayaknya udah slip. Ya, Elanga dapat Leeds terus dapat Wolves. Lumayan tuh 3 dan 4 empuk banget menurut Tapi gua. kan tadi lu bilang Newcastle agak-agak belum ini banget. Keadaan timnya Tapi masih semua tidak baik-baik. bener, bener. Tapi at least there will be someone yang trying to win gitu loh. Dan lu lihat Elanga sih.
Elanga kayak quite a differential sih, dimanapun dia main. Tapi dia kemarin pun nggak main full time loh, karena dia masih digantiin sama Jack Murphy. Ya, Murphy soalnya agak-agak anomali FPL ya sih. Iya sih, Anomali IPL nggak sih? terlalu gokil sih. Oke, ya kita lihat aja, kita lihat aja. Terus yang gua lumayan targetin, another one, Ndoye dari Nottingham Forest. Ndoye, men. Ndoye. Agak-agak beda nih orang nih. Gua nggak Hmm. ngerti kenapa. Kayak mungkin udah disiapin sih, karena dipikirnya Gibbs bakal pergi kan. Ternyata nggak jadi. Si Ndoye juga sekarang dia yang paling banyak poinnya ya dari Nottingham Forest. Dia lebih banyak poinnya even dari Chris Wood. Hmm. Menurut gue itu terlepas dari game week 4 dapat Arsenal, tapi 3 itu dapat West Ham, 4 5 dapat Burnley, dan 6 dapat Sunderland. It's a very nice. Ada nggak? Ada pasti. Tapi ini menurut gua agak tabrakan ya. Nah, menurut gua Semenyo dan juga Johnson itu menarik sih buat gua. Cuma Hmm. dua-duanya saling lawan sih. So we'll see. Dan Spurs lumayan tebel ya belakangnya ya, 2 pertandingan terakhir. Ya kan, Thomas Frank sih, gue udah bilang dari sebelum season ini mulai, Tottenham bisa jadi ini banget, gue cuma gara-gara Thomas Frank doang, defense-nya pasti Enggak. dan attackingnya. Gue tetap pada prinsip gue adalah kalau misalkan ada manajer baru, berarti buat Spurs kita harus ambil FPL asetnya di game-game awal aja. Ntar tengah ke belakang tuh udah lepas. Spurs being Spurs. Spurs ring first. Iya kan? Kayak Ange kemarin kan berapa game nggak terkalahkan tuh awal-awal. Ya menarik sih. Gue juga di catatan gue naruhnya Semenyo sama Brent Johnson Mhm. sama MU midfield. Ya nggak apa-apa sih buat one pointer, two pointers mah. Anjir. Oke, lihat Terus lu. ada dua lagi Hmm, yang menarik buat gue ya. Dan anehnya ini entah kenapa nggak ada dari tim-tim besar sih. kenapa? Siapa aja? Yaitu si Ndiaye dan juga Grealish dari Everton. Mereka dapat Wolves, man. Ya. I think dari pemain-pemain yang gue sebutin, it can rotate nicely sih buat 3 game week ke depan. Hmm. Ya gue Spoiler alert, gue seriously consider untuk wildcard after international break. Dan pemain-pemain ini under my radar, under my watch list lah. setelah international break kan, nggak bukan game week Setelah ini. international break. Enggak. Iya bisa, itu akan jadi window juga sih setelah international break game week 4 tuh akan jadi banyak yang Ya. akan pakai wildcard. Terus essential forwards kayaknya lebih gampang sih. Pasti Chris Wood, ya nggak sih, otomatis. Lawan West Ya, Ham, Ken, come on, at Ken, home lagi. Iya kan? Sekarang kayaknya Ken. teams to target selain yang 3 promoted teams itu salah satunya West Ham sih. Ya, Dia belakangnya berantakan banget, man. Siapa yang kacau. kemarin gitu? Wan Bissaka lah, Diouf lah. Mm-mm. Padahal banyak banget ya yang own apalagi Wan Bisaka tuh. Ternyata Mm-mm. dibohongi sama sulapnya Graham Potter. Yoi. Kacau sih West Ham udah main 5 back kan mereka berarti hitungannya dan masih Hmm, hmm. kebobolan kayak berapa sih totalnya sekarang dia kebobolan banyak banget. Ya well, anyway, Chris Wood karena lawan West Ham dan setelahnya juga kayak tadi lo bilang despite game week 4 lawan Arsenal tapi habis itu game week 5 lawan Burnley dan game week 6 ya lawan Sunderland. Back to back promoted teams. Menurut gue itu kalau Untuk belum Chris Wood itu this is the time sih harusnya, ya kan? Dan dia juga setuju. udah naik 0,2 juta. Dia sekarang harganya 7,7 kalau nggak salah. Terus ada lagi nggak lo? Siapa lagi? Jopet sih kayaknya. Nggak Ya, tahu ya. Ya, cuman masalahnya gini. Ini nih menurut gua kayaknya andai ada Mark ini pasti menarik. Jopet ketika dimainin second striker atau jadi nomor 10, itu Jopet yang kita lihat di Brighton, man. Iya kan? ya, Kemarin dia main di Palmer nomor ya. 10 nih. Iya. Masalahnya kalau Palmer balik tuh gimana? Hmm. Kelihatan di game week 1 it doesn't work. Walaupun Mark bilang, "Oh, itu udah kombinasi emas tuh." Setuju gua waktu call walkout, tapi game week 1 kemana, Bos? Palmer yang ke sacrifice ini. Palmer ya kemana? Heeh. Kemarin Tapi waktu dia main udah kayak waktu di Brighton, man. iya, dia yang ngediktein ini semua pace-nya.
Dan again jadwalnya Chelsea lumayan. True. Fulham at home, Brentford Hmm. away di 4, terus MU itu susah, MU away. Game week 6-nya Brighton at home. Ya, Ya, mix lah bisa dibilang kalau Chelsea. ya kita lihat nanti gimana deh. Ya, untuk sekarang kayaknya forward nggak begitu ya pilihan ya. Semua orang akan bilang Richarlison, Richarlison. Maksud gue kayaknya sih bisa aja nih orang nih agak-agak rotation prone gak sih? Hmm, buat awal-awal kayaknya enggak deh, karena juga Richarlison udah dibela gitu kan sama Thomas Frank, kayak ya right now he's my starting forward kan dia bilang. Ya, kita lihat lah. Ya Walaupun karena jadwalnya sebetulnya lumayan, lumayan. hmm, Habis international break lawan West Ham away. dan ini rumor-rumornya si Xavi Simons udah di London kan, tapi either antara ke Chelsea atau ke Tottenham. Jadi ini Kita lihat. kita lihat nanti, bentar lagi hari Senin nanti kan udah tutup tuh window. Kita lihat ntar dia kemana. Oke, itu essentials. Kita langsung aja ke differential. Siapa Mike? STV. Enggak, emang dia sekarang ini di bawah 10%. Coba Enggak kita kan? lihat. Coba kita lihat. Nggak kelihatan lagi, men. 18% cuy. Oh iya iya iya. Oke 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 oke. Enggak. Baik. Tidak termasuk. Nah, apa sih? Ndoye, Ndoye. Oke. Joke aside, Ndoye menurut gua diferensial sih tuh orang. Hmm, ya setuju. Terus, Untuk game week ini dan game week selanjutnya kecuali game week 4. ya kalau dari defense, Eh, oh, dari defense, sorry sorry. Dari defense itu ada di Rico Lewis buat gua. ya bisa sih. Main terus, men. Game week ini dapetnya lumayan gampang kayaknya. Terus game week yang ke depan kayaknya dimainin terus deh. Bisa dimainin terus sih. Tapi lo harus ingat, bentar lagi UCL mulai Iya, tuh, Pep Roulette. Pep Roulette jalan lagi tuh. Tapi kan itu nanti game week ini kan kita ngomongin Ya sih. Gue ngeliat satu ini sih, yang udah hampir agak nggak differential tapi masih differential di bawah 10%. siapa? Munoz cuy, masih 9,5%. Munos. Munoznya Ya, Palace. ya, ya. Kita tahu lah dari season lalu, dia kalau nggak ada dia kayaknya poin kita makin anjlok sih. Setuju sih. Kita tahu lah Ya, betapa attackingnya dia kan di Palace ini. Udah kayak beneran winger doang kerjaannya. Dan dia lumayan dapat banyak defensive contribution. ya bisa bisa bisa. Midfielder siapa kalau buat lo? Diferensial. Ini dia yang susah. Siapa ya? Ya tadi udah kesebut sih sebenarnya kan. Nottingham Forest, Ndoye, Grealish sama Ndiaye gimana? Grealish sih 5,7%. Grealish menarik. First start langsung dapat 2 assist kan. So very interesting. Sama satu lagi sih gue, Ismail Ya gue tahu Assar. deh. Kan gue baru mau bilang. Secara gue udah punya juga, jadi gue langsung masukin aja. Ismail Assar cuma 6,5% dan lawan Aston Villa yang rekornya dia tuh kalau nggak salah bagus sih. Fixture Palace juga bagus kan setelah game week 4 pun. Sunderland sama West Ham di 4 dan 5. Terus kita lanjut ke forwards. Ada nggak sih? Agak sulit ya kayaknya. Forwards Gyökeres sih, tapi Gyökeres sudah nggak diferensial. Enggak lah, udah 25%. Even Ekitike aja juga sama banyak ya, 25%. Nggak ada yang menarik men, diferensial. Maybe Mateta. Mateta walaupun gua mau consider kayak Ya cuman kan? ya gini mas saya kalau udah punya Palace asset ini kayak step into limbo lu nggak bisa ngepas mereka sampai game week 5 itu kayak Exactly. Ya why not? It's 3 game week. Yes, oke. Kalau gitu kita lanjut ke segmen terakhir, hold or sell. Yang pertama Mike Palmer. Dari game week 2 udah cedera,
Dan beritanya juga masih ambigu banget nih sekarang. Either bisa starting atau enggak nih nanti kan di game week 3. Lo ada Palmer gak sih sekarang? Of course lah, siapa yang nggak punya Iya, Palmer, men? exactly. Jadi menurut lo gimana nih? Palmer game week 3 ini hold or sell? Nah ini nih, kalau gua sell sama aja ya sebenarnya. Most likely kalau misalkan ini gua sell sih. Kalau ada berita ya, Iya, apa iya. berapa persen nih sekarang lo mau nge-sell dia? Ini gua harus memperbaiki rank ini juga nanti tim selection gue juga akan mempengaruhi. Kayaknya sih gue ada 70%, 75% sih untuk lepas Palmer. Selalu lah pasti kita bahas. Sepremium asetnya itu kalau nggak main, buat apa ya kan di keep? Ya, benar-benar. Dan dia juga udah highly owned banget kan, 44% lah kalau nggak salah. Kalau satunya kalau udah lumayan banyak yang jual udah pasti otomatis turun value-nya. Hmm, Jadi lo di 75% ya. 75%. Dan ini kalau andai kata jual, ya mungkin ke arah diferensial sih. Yang kedua, Aston Villa attacker, si Watkins and or Rodgers. Udah 2 game week nih, blank. Tapi fixtures ke depan ya, lo kalau lihat on paper tuh gampang-gampang semua. Hold or sell. Ini Sell, masalahnya man. 2 orang ini Premier League proven nih sebenarnya di season-season sebelumnya. Tapi somehow 2 game week pertama ini blanking mulu. Gimana nih? Dan mereka Sell, mahal. sell, sell. 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 Like Ada pilihan lain, man. Watkins sell. Enggak, Lo maksudnya, nggak ngeliat fixtures ya? aduh, Ini nggak dilema banget. selimbo Mateta, men. Nggak selimbo Mateta. Ya fixernya nggak segitu rusuhnya, coy. Sumpah. Lihat, Crystal Palace, Everton, Sunderland, oke lah, gue ngerti maksud lo. Fulham, on par. Burnley, tebel. Spurs, itu City, mau mati. Menurut gue nggak segitu empuknya. Masa sih? Ya, tapi Menurut gue nggak. Lu cuma ngandarin Sunderland di sini. Hah? somehow ini juga kayaknya lo kena bias deh. Lo nggak suka Emery kan? Enggak lah, nggak peduli gue. Nggak peduli. Buat gue sah. Kalau gue nggak tahu ya. Personally, kalau Rodgers mungkin sell oke lah. Tapi kalau Watkins nggak tahu sih. Tapi gue pengen hold deh. Ya walaupun sebenarnya lebih gampang gantiin Watkins sih. Lebih ada straight swapnya. Langsung ke Gyökeres karena harganya masih sama. Gyökeres belum naik juga kan. Oke. Kalau kayak gue punya Gyökeres, ayo. Hmm, Iki-iki. iya, why not? Atau Haaland sekalian. Go big. Ya, kalau bisa kan ada berapa transfer sekarang? Satu ya. Oh ya lo ada Frimpong Udah ya. Frimpong cedera, cok. Yeah. Ya well anyway, oke. Lo sell, gue nggak tahu sih, gue masih hold sih kalau buat Watkins. Oke. Anyway, ketiga Florian Wirtz. Sell. Udah 2 game week blank. Sell. Dan kelihatan dia kayak ternyata nggak belum ada poil dengan kerasnya Premier League sih menurut gue. Bundesliga tax. Ya nggak tahu ya. Menurut gue sih sell sih. Kalau gue. Hmm. Buat apa harganya juga lumayan. Dan lu bisa dapet yang lain. Gakpo misalkan. Terus dapat Semenyo. Wells. Banyak sih menurut gue. Hmm. Eze. Ya. Saka yang keempat, yang Saka of course lah ya. Definitely 100% sell kan. Iyalah. Kiranya udah akan lama nih. 4 minggu doang. Kita lihat ya. Tuh. Betapa seberapa impactful ini. Enggak, squad Arsenal udah dalam sekarang. Ya sih. Wah, si Madueke tinggal ke kanan, kirinya Eze ya. Iya, atau Nwaneri juga bisa di kanan sana. Ya. Tetap aja tapi akan Itu tuh. tidak menang, tetap aja akan juara 2 sih, tapi ya udah. Next. Maksud tuh kalah sama tim dari divisi 2. Lu nyebut angka 2 maksudnya mau ke sana ya? Enggak.
Gue tau lu lagi pedih, tapi nggak usah bawa-bawa gue ke tim lu lah. Ya sudahlah. Kalau gitu seperti biasa kita kita kasih tahu dulu transfers, formation dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan ya. Hmm. Jadi transfers gue ada 2 free transfers. Tapi semuanya ini akan tergantung sama infonya Palmer. Jadi kalau udah fix dan dia pasti starting di game ketiga, most likely gue akan hold, gue akan ngeroll. Tapi kalau dia masih nggak jelas, kemungkinan gue langsung ngambil 2 free transfer. Gue akan jual dia either ke Anderson-nya Forest, terus duit sisanya gue mau upgrade si Gui ke Ekitike kayaknya gitu. Lawan Arsenal lu Ekitike Ya, why not? bias. Memang kalau gue nggak jadi jual Palmer, kalau gue decide to ngeroll dan Palmer udah sembuh, formation gue most likely 4-4-2. Jadi kiper gue ada Sales yang akan lawan West Ham at home. 4 defender gue ada Murillo. Jadi gue double defense Forest, Van de Ven, Tarkowski, sama Dorgu. Terus 4 tengah gue ada Palmer, Sar, Salah, sama Bruno. Dan 2 depannya Joe Pedro sama Watkins. Gitu. Captaincy, tau lah di mana lah ya. Kapten gue minggu ini, of course di Bruno. Apa? Oh, ya ya ya. Lu ngikutin Big Man Bakar ya? Enggak lah, it makes sense. Bruno at home lawan promoted teams. Iya iya. Ya nggak Ntar masalahnya tendang juga salah. ntar tendang penalti lagi nggak? Ya, hopefully kan Legend says that they are still looking for the ball loh. bodoh amat. Udah nyampe Pluto kayaknya. Bodoh amat. Enggak lah, brush aside, brush aside. Looking forward. Ya Ya sure bisa sure. the other one ya salah lawannya Arsenal. Susah. Kalau mau differential sih gue ngambilnya either Sar atau Joe Pedro as a captain differential ya. Tapi kayaknya most likely gue stick sama Bruno sih. Oke. Tapi kalau gue jual Palmer, kalau dia fix nggak akan main, ya gue akan 3-4-3. Depannya Joe Pedro, Watkins, sama Kitike. Gitu deh. Kalau lu gimana, Mike? Lu siapa? Lu gimana? Transfers, formation, captain pick. Gua transfer tadi kayak 50 masih 75%, masih iya, masih enggak. Ini ada nevertheless, gue tuh main 4-3-3 sih most likely minggu ini. Hmm. Kipernya Sanchez, backnya Van de Ven, Nico Williams, Rico Lewis, sama Dorgu. Tengahnya ini Salah fix main. Terus gimana cara baca? Reinders fix main, Reinders. ya kan? Reinders. Tinggal satu spot lagi, Mm-mm. ya kan? Itu bisa Zubimendi atau ya kalau Palmer out mungkin ya siapa? Ndoye, I like Ndoye atau Semenyo. Depannya Watkins, Mateta, Gyökeres. I think this is the last week untuk Watkins di tim gue sih. Probably high chance. Wow, oke. Gue udah coba draft wildcard untuk setelah international break dan I think I kinda like it gitu. The options. Pasti double salah sama Haaland. Ya salah satu draftnya. Tapi salah satu draftnya bahkan nggak ada Haaland. Cuma double city. Apa triple city? Bisa ada triple city. Gila, berani. Oke, I like that. Nice, nice. Oke, jadi transfer lo jadi tadi siapa? Palmer ke Ndoye. Mungkin, mungkin, Gue cuma ada 1 free mungkin. transfer kan ya. Yes. Bisa aja gue mainin Zubimendi karena lawan Liverpool kan. Biar berharapkan dari Devcona itu juga one of the options. Ya, bisa bisa. Tapi kemana aja nggak dapet. Apa? Belum Ya pernah dapet. Devcon kayaknya ini agak-agak Pandora box deh. Ya,
Kalau CB sih yang banyak kan dapetnya. Iya deh. Well, anyway. Oke, captaincy. Ini yang sulit. Nggak tahu sih, man, at this point. Bisa aja Rangers. Gila. Siapa lagi? Nggak, lu coba dari pemain gue siapa yang kira-kira high ceiling? Atau Ndoye kalau gue jadiin dia. Kalau jadi transferin dia. Ya, bisa. Ya kalau nggak ada option ya salah lah. Nggak akan, Mungkin lah. ya lo bias sih. Emang lu nggak? Iya sih. Iya, tapi Lu kan aja kalau bilang Bruno. ya lawannya Burnley, come on. Ya kalau Kemarin lawannya lawannya Greenwich Town. nggak usah dibahas-bahas, itu Carabao Cup bukan IPL. Ya, tapi Carabao Cup pun terima yang diturunin first team. We can do this all night long, man. Ya udah, makanya next aja. Oke, ya udah kalau gitu finally Mini League FPL by Season 4 kita udah resmi buka for a few weeks now. Dengan total hadiah itu 750.000 akan kita bagikan ke top 4 FPL managers di akhir musim IPL 2025-2026 atau setelah Game Week 38. Jadi syaratnya tinggal follow IG kita dan subscribe kita di YouTube. Terus like post kita di IG FPL Bias dan share postnya itu di IG story kalian. Nah, jadi pendaftaran ntar kita akan tutup tanggal 1 September ya. Jadi setelah Game Week 3 di FPL selesai. Jadi buruan join dan share ke FPL managers lainnya. Kita juga open nih for sponsorship ya. Jadi buat yang mau naikin price poolnya tinggal DM kita aja di FPL Bias dan kita bisa bahas lebih lanjut gitu. Oke, so I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 3 itu ada di hari Sabtu 30 Agustus jam 17.00. Jadi jam 5 sore WIB. Jangan lupa buat subscribe kita di YouTube dan Spotify. Follow kita di IG dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads. So make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas chip. Kita akan melakukan chip chat ya di international break nanti. Oke, I think that's it. Mike, thank you for your time. Good luck buat semua and we'll see you next time. Bye.